Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rasa aman, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid, di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Ketahuilah saudaraku, jika kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian saudaraku, tujuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, maka azabku sangatlah pedih. Kemudian saudaraku, di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tokoh yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sendirian di kampung atau di tempat kita tinggal, kita menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam, kita akan merasa seperti orang yang terasing. Kalau kita berjenggot, memelihara jenggot di kantoran atau di tempat kita bekerja, maka juga akan terasing. Kalau kita bercelana di atas mata kaki, juga kian terasing. Kalau di antara wanita ada yang menutup aurat dengan sempurna, bahkan sampai mengenakan cadar, juga kian terasing. Bahkan berakhlak jujur, ingin mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ingin menjauhi kesyirikan, menjauhi hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, sama halnya kian terasing. Itulah keterasingan Islam saat ini, saudaraku sekalian. Namun tak perlulah kita khawatir. Berbanggalah kita menjadi orang yang asing selama berada dalam kebenaran. Tuba lil ghuraba. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islam ghariban
wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Di dalam hadis riwayat Muslim, seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad menyebutkan makna hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Islam dimulai dari segelintir orang, sedikit orang saja, dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaan akan surut kembali sampai Islam berada di tengah keterasingan, kembali berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia, sebagaimana awalannya tadi di dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian wasayaudu ghariban bikillati man yakumu bihi wa yu'inu alaihi wa in kana ahlihi katsir. Kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling menyokong dalam menjalankan syariat Islam, padahal umatnya banyak, saudaraku sekalian. Fatuba lil ghuraba al-qa'imina bi amri. Beruntunglah orang yang asing, yaitu orang yang menjalankan ajaran Islam tersebut. Wa tuba tafsir bil jannati wa bi syajarati azimati fiha. Tuba sendiri ditafsirkan dengan surga dan pohon besar yang berada di surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang terasing tadi? Orang, yaitu orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, tidak dicampur adukkan. Itulah yang selalu teranggap asing, sebagaimana disebutkan di dalam hadis An Abdurrahman ibn Sanata annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu bada'al islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba'i qila ya Rasulullah wa manil ghuraba'u qala allazina yuslihuna idza fasadan nas. Dari Abdurrahman bin Sannah, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu ada yang bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai ghuraba. Lalu beliau menjawab, ghuraba atau orang-orang yang terasing adalah mereka yang memperbaiki manusia ketika rusak, di dalam hadis riwayat Ahmad. Dan juga saudaraku sekalian, hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghurabai faqila manil ghurabau ya Rasulullah qala unasu salihuna fi unasi sau'in kasirin man yaksihim aksaru mimman yuti'uhum. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Lalu siapa orang yang terasing wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Jawab Rasul, orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang jelek. Lalu orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya, di dalam hadis riwayat Ahmad. Kita ambil contoh saudaraku sekalian. Orang yang ingin jujur dan tidak korupsi akan terasa asing di tengah-tengah rekan kerjanya sendiri. Padahal anti korupsi sudah diajarkan dari sifat amanah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pedagang yang ingin menempuh cara yang halal dan tidak berbuat curang juga akan terasa asing di tengah-tengah pedagang lainnya. Padahal Islam menuntut kita mencari rezeki dengan cara yang halal dan jujur tanpa berbuat curang. Karena itulah yang mendatangkan berkah saudaraku sekalian. Kemudian orang yang ingin rutin sholat ketika safar juga akan terasa asing di kalangan orang-orang yang tidak sholat. Kemudian sama halnya dengan orang
yang ingin konsekuen dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kian terasing, dan dia akan memikul cobaan yang sangat berat dan berbagai macam cemoohan. Dan di penghujung seperti ini, saudaraku sekalian, jika kita tidak ikut-ikutan untuk merayakan pergantian tahun dengan makan-makan, dengan tiup-tiup trompet, dan dengan bakar kembang api dan lain-lainnya, maka pasti kita akan dikatakan kolot, dikatakan jadul, atau dikatakan tidak gaul. Sama halnya juga akan terasing di tengah-tengah masyarakat yang merayakannya. Ketahuilah saudaraku sekalian, kita tidur nanti malam, tidur di malam pergantian tahun, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada ikut-ikut merayakannya. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanus sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Di dalam hadis riwayat Tirmizi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berpeganglah dengan kebenaran walau engkau berada sendirian. Dan Ibnu Mas'ud berkata, "Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka." Yang disebut jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walau ia seorang diri. Di dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian salaf atau ulama-ulama terdahulu mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhishu liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batili wa la taghtarru bi kasiratil halikin." Hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang berada di jalan kebenaran tersebut. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan-jalan yang binasa tersebut. Di dalam kitab Madarijus Salikin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Islam dimulai dalam keadaan asing, sebagaimana keadaan di Mekah dulu dan di Madinah ketika awal-awal hijrah. Islam tidak diketahui dan tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit orang saja. Kemudian ia mulai tersebar dan orang masuk Islam dengan jumlah banyak dan dominan di atas agama-agama lain. Dan Islam akan kembali asing di akhir zaman, sebagaimana awal kemunculannya. Ia tidak dikenal dengan baik kecuali oleh sedikit orang dan tidak diterapkan sesuai dengan yang disyariatkan kecuali sedikit dari manusia dan mereka asing. Dan di dalam surah Al-An'am ayat 116 kata Allah, "Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." Bisa kita lihat saudaraku sekalian, kebanyakan manusia pada saat ini tidak melaksanakan sholat. Kebanyakan manusia pada saat ini lebih memilih amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan manusia pada saat ini mereka melakukan dosa secara terang-terangan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bisa terus berpegang teguh dengan ajaran Islam di tengah-tengah manusia yang rusak, dan semoga kita terus berpegang teguh pada kebenaran sampai maut menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, Allah bersumpah, sungguh kita semuanya manusia ini berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata amurina. Allahumma aslih ulata amurina. Allahumma aslih ulata amurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.